Cara pengendalian hama dan penyakit pada tanaman pepaya lengkap. Serangan hama dan penyakit merupakan faktor yang dapat mengakibatkan merosotnya kualitas dan kuantitas produksi. Akibat yang lebih serius adalah kerusakan hasil panen sehingga harga jual menurun. Serangan hama dan penyakit bahkan dapat menyebabkan kematian tanaman. Oleh karena itu, pengendalian hama dan penyakit mutlak diperlukan. Kali ini kita akan membahas tentang hama dan penyakit yang menyerang tanaman pepaya dan cara pengendaliannya. A. Hama. Hama yang sering menyerang tanaman pepaya antara lain tungau merah dan kutu daun. Karakteristik kedua hama tersebut adalah sebagai berikut. 1. Tungau merah, Tetranychus bimaculatus Harf. Tungau merah, Tetranychus bimaculatus Harf termasuk jenis tungau yang paling menonjol serangannya di antara 7 jenis hama tungau yang menyerang tanaman pepaya. Tungau menyerang tanaman pepaya dengan cara mengisap cairan sel dalam jaringan daun, batang, dan buah, dengan menggunakan mulutnya yang berbentuk jarum. Tungau merah biasanya menyerang daun bagian bawah. Serangan biasanya terjadi pada musim kemarau, ditandai dengan timbulnya benang-benang halus di antara urat-urat daun sepanjang urat daun. Daun menjadi berwarna hijau kekuning-kuningan, dan pada permukaan atas daun terdapat bintik-bintik dengan warna kulit sawo manila. Pada musim penghujan, serangan akan berkurang atau hilang dengan sendirinya. Pengendalian hama ini dapat dilakukan dengan cara menghembus permukaan daun pepaya yang terserang dengan menggunakan tepung belerang, atau melakukan penyemprotan dengan akarisida, misalnya Keltane 200 EC atau Morestan dengan dosis 0,1%-0,2%. 2. Kutu daun, Myzus persike. Kutu daun, Myzus persike, merupakan jenis kutu yang paling menonjol serangannya di antara beberapa jenis kutu yang dapat menyerang dan merusak tanaman pepaya. Jenis kutu ini hidup bersimbiosis dengan semut, melalui hasil sekresi. Hama kutu hidup di bawah daun pepaya dan menyerang tanaman dengan cara mengisap cairan sel tanaman, terutama sel jaringan daun. Gejala serangan kutu daun ditandai dengan timbulnya bercak-bercak pada daun dan daun menjadi keriput. Selain berperan sebagai hama, kutu daun juga dapat berperan sebagai perantara penyakit virus mosaik pepaya. Pengendalian hama kutu daun dapat dilakukan dengan cara penyemprotan dengan menggunakan insektisida Tamaron dengan dosis 0,1%-0,2%, atau Hostation 40 EC dengan dosis 0,1%-0,2%. Atau Ortane 75 SP dengan dosis 0,1%. B. Penyakit. Penyakit-penyakit yang biasa menyerang tanaman pepaya antara lain Phytophthora parasitica, Bacterium papayae, nekrosis bakteri, rebah semai atau dumping off, busuk buah Anthracnosa, mosaik pepaya, busuk Rhizopus, dan penyakit yang disebabkan oleh nematoda. Karakteristik dari penyakit-penyakit tersebut adalah sebagai berikut. 1. Phytophthora parasitica. Penyakit ini disebabkan oleh cendawan yang dapat menyerang batang, buah, dan leher akar tanaman pepaya. Batang yang terserang akan menjadi seperti tersiram oleh air panas. Gejala tersebut menjalar ke seluruh bagian batang tanaman pepaya. Bagian pucuk tanaman menjadi layu, daun-daun berguguran,
dan akibat lebih lanjut pucuk tanaman mati dan akhirnya tanaman tumbang, roboh. Buah pepaya yang terserang penyakit ini menunjukkan gejala bintik-bintik yang berwarna putih. Selanjutnya buah menjadi kisut yang makin lama makin mengeras, warna buah akan menjadi hitam, dan akhirnya gugur. Leher akar tanaman pepaya yang terserang penyakit ini menjadi seperti tersiram air panas. Daun menjadi layu dan menguning, dan pohon pepaya menjadi mudah tumbang, roboh. Pengendalian penyakit ini dapat dilakukan dengan cara penyemprotan dengan menggunakan fungisida di tanah dengan dosis 0,2%. 2. Bakterium papaye. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri dan sampai saat ini belum dapat diberantas. Serangan bakterium papaye menyebabkan daun pepaya menjadi terkulai dan gugur. Meskipun di bagian lain terdapat daun-daun yang sehat. Selanjutnya, pucuk tanaman pepaya akan membusuk. Pembusukan akan menjalar ke bawah sehingga seluruh tanaman pepaya menjadi busuk. Pengendalian penyakit ini dapat dilakukan dengan cara membongkar tanaman yang sakit, kemudian dibakar atau dikubur di dalam tanah di lokasi yang jauh dari areal penanaman pepaya. 3. Nekrosis bakteri, Bacillus papayeran. Penyakit nekrosis bakteri ditemukan pertama kali di Pulau Jawa dan Kepulauan Maluku pada tahun 1931. Serangan penyakit ini mengakibatkan daun-daun muda menguning dan akhirnya membusuk. Bila serangan berlanjut, seluruh tanaman akan menjadi rusak. Pengendalian penyakit nekrosis bakteri dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan dan membakar daun-daun yang terserang. 4. Penyakit rebah semai atau dumping off. Penyakit rebah semai, dumping off, disebabkan oleh cendawan-cendawan Pythium apodidermatum, Pythium ultimum, Phytophthora palmifera, atau Rhizoctonia sep, yang hidup di dalam tanah. Serangan penyakit ini biasanya timbul bila keadaan pesemaian terlalu lembab. Namun suhu udara tinggi, 30 derajat Celcius, serangan yang terjadi biasanya sangat cepat, mengakibatkan leher akar berair serta merusak dan mematikan jaringan-jaringan akar sehingga tanaman pesemaian mati. Tanaman dewasa biasanya tahan terhadap serangan penyakit ini. Pengendalian penyakit rebah semai dapat dilakukan dengan cara menjaga agar kelembapan tanah, media persemaian tidak terlalu tinggi, memperbaiki sistem drainase tanah, dan jika diperlukan melakukan sterilisasi media persemaian dengan menggunakan larutan formalin 4% atau gas fumigan basamit G 40 gram sampai 60 gram per meter persegi luas persemaian. 5. Busuk buah antraknosa. Penyakit busuk buah antraknosa disebabkan oleh cendawan Chaultotrichum glowosporioides atau C. papaye. Cendawan ini menyerang buah yang masih mentah dan buah yang menjelang masak. Pada buah yang masih mentah, serangan penyakit ini menyebabkan adanya getah yang keluar dari buah dan mengental. Pada buah pepaya yang menjelang masak, serangan penyakit ini menyebabkan buah menjadi bercak-bercak coklat kemerah-merahan dan kebasah-basahan, berbentuk bulat kecil-kecil. Jika buah pepaya semakin masak, bulatan-bulatan ini semakin besar, semakin cekung, berbau busuk, serta masuk ke dalam buah. Pengendalian penyakit ini dapat dilakukan dengan cara menjaga kebersihan buah, menjaga supaya buah pepaya yang telah dipanen tidak terluka, atau melapisi buah dengan lilin.
Sebelum dilapisi lilin, buah dicelupkan ke dalam larutan benamil 500 ppm terlebih dulu. Pengendalian secara kimiawi dapat dilakukan dengan penyemprotan menggunakan dakonil atau ditana-EM45 dengan dosis 0,1%–0,2%. 6. Mosaik pepaya. Penyakit mosaik pepaya disebabkan oleh virus mosaik pepaya atau papaya mosaic virus, PMV. Penyakit ini tidak dapat diberantas, ditularkan oleh sejenis kutu Myzus persicke. Serangan penyakit ini menyebabkan daun tanaman menjadi kasar dan sisi daun bergaris-garis tidak teratur, mosaik, lambat laun, pertumbuhan daun terhambat, ukuran daun mengecil, dan menumpuk di bagian atas. Serangan yang cukup berat dapat mengakibatkan daun menjadi gugur. Serangan penyakit ini pada buah menyebabkan timbulnya lingkaran-lingkaran berwarna hijau gelap. Pengendalian penyakit ini dapat dilakukan dengan menggunakan bibit pepaya yang bebas virus dan membongkar serta memusnahkan tanaman yang terserang. 7. Busuk Rhizopus. Penyakit busuk Rhizopus disebabkan oleh cendawan Rhizopus stoloniferlin. Penyakit ini menyerang buah pepaya yang telah dipanen. Pada buah yang terserang, tampak adanya bercak-bercak kebasah-basahan yang diliputi oleh miselium dan sporanium cendawan yang berwarna putih atau coklat kehitam-hitaman. Serangan yang berat menyebabkan buah membusuk, berbau kurang sedap, berair, dan daging buah lembek. Pengendalian penyakit ini dapat dilakukan dengan cara melakukan sanitasi, kebersihan kebun, sortasi buah sesudah panen, dan pelapisan buah dengan menggunakan lilin yang tipis. 8. Penyakit oleh nematoda. Penyakit ini disebabkan oleh Meloidogine incognita acrita. Nematoda menyerang akar tanaman pepaya, menimbulkan benjol-benjol pada akar sehingga sistem perakaran tanaman terganggu. Akibatnya, pertumbuhan tanaman terganggu dan bahkan dapat terhenti. Gejala yang dapat terlihat adalah daun-daun tanaman menguning dan cepat gugur, serta tanaman tumbuh kerdil. Pengendalian penyakit ini dapat dilakukan dengan menggunakan nematisida Vapam dengan dosis sesuai anjuran. Di Hawaii, dosis yang digunakan adalah 200 kg Vapam untuk setiap hektar lahan.